Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Faustina Arkan dengan NIM 22122694. Di sini saya akan mempresentasikan dari proposal skripsi untuk tugas mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya mengambil judul yaitu perancangan media promosi digital berbasis animasi 3D pada bisnis supplier telur berkah mulia menggunakan metode MDLC. Langsung untuk ke latar belakang. Di sini saya mengambil judul tersebut untuk mitra kerjasama saya, yaitu bisnis supplier telur yang dikelola sendiri oleh kerabat keluarga saya, yaitu om dan tante saya, yaitu tentang untuk bisnis, untuk operasional bisnis supplier telur ayam. Karena saat ini bisnis tersebut hanya mengandalkan metode konvensional seperti dari mulut ke mulut atau dari pelanggan yang sudah terkenal atau hanya koneksi-koneksi yang dimiliki sesama penjual. Di sini saya memanfaatkan perkembangan teknologi multimedia yang memungkinkan pelaku usaha untuk memanfaatkan media visual interaktif sebagai alat komunikasi yang lebih efektif, yaitu yang mampu merepresentasikan produk atau layanan secara lebih menarik dan komunikatif. Karena bisnis supplier telur berkah mulia ini salah satu usaha yang memiliki potensi pasar luas, karena ya dari telur ayam juga masuk bahan pokok sehari-hari. Karena persaingan dalam industri seperti ini yaitu sangat tinggi dan ketat, sehingga diperlukan strategi pemasaran yang efektif dan inovatif agar bisnis dapat berjalan terus-menerus dan berkembang. Di sini salah satu cara yang dapat diterapkan yaitu dengan menggunakan video promosi digital berbasis animasi 3D sebagai media pemasaran digital yang mampu menjelaskan proses bisnis secara visual dan menarik. Nanti di video promosi dapat menampilkan dari keunggulan produk-produk, yaitu telur yang dijual, lalu ada mungkin proses distribusi, yaitu sumber atau pusat atau sistem operasional bisnis yang sangat pokok, yaitu pendistribusian dari telur tersebut. Nanti serta ada testimoni pelanggan dengan cara yang lebih menarik dibandingkan dengan promosi berbasis animasi 3D. Nanti selain itu, dengan adanya perkembangan multimedia sekarang di media sosial kan sekarang juga sangat kencang. Nanti dari video yang dirancang akan didistribusikan untuk di media sosial seperti YouTube, Instagram, dan TikTok maupun Facebook, atau nanti ada di WA bisnis dari pemegang dari berkah mulia tadi. Penelitian itu untuk merancang sebuah penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah video promosi yang efektif sebagai media pemasaran digital bagi bisnis supplier telur berkah mulia. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah yang diantara nanti ada 1. Bagaimana konsep video promosi digital berbasis animasi 3D yang efektif untuk meningkatkan daya tarik bisnis berkah mulia. Yang kedua, bagaimana tahapan dalam perancangan video promosi digital berbasis animasi 3D yang sesuai dengan pemasaran digital. Yang ketiga, ada sejauh mana video promosi digital berbasis animasi 3D dapat membantu meningkatkan brand awareness bisnis berkah mulia. Karena sekarang karena sekarang juga media digital juga sangat berkembang, jadi rata-rata juga pebisnis atau pengusaha itu sudah pada beralih dari konvensional ke digital. Di sini bisnis berkah mulia
perlu meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan pasar agar dapat menarik banyak pelanggan atau target audience. Berikutnya ada tujuan penelitian. Nah, ini penelitian dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, merancang video promosi digital berbasis animasi 3D yang efektif dan menarik sebagai media pemasaran digital untuk bisnis supplier telur berkah mulia. Kedua, mengembangkan strategi pembuatan video promosi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan tren pemasaran digital saat ini. Dan terakhir, menganalisis dampak video promosi terhadap peningkatan brand awareness bisnis berkah mulia di platform digital. Di sini langsung loncat ke bab 2. Di sini ada studi literatur atau yang saya cari-cari di Google atau Google Scholar ya. Di sini ada 5 referensi penelitian. Nah, di sini ada untuk metrik literatur review ya. Ada 5 judul penelitian. Untuk yang pertama ada multimedia interaktif dengan Flash oleh Aristo Hadi-Sutopo tahun 2003. Di sini ada hasil penelitiannya, pentingnya interaktif dalam pengembangan produk multimedia untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan engagement audiens. Di sini ada perbandingan penelitian ya, yaitu perbandingan 5 literatur lain dengan penelitian yang ingin saya buat. Untuk yang pertama tadi ada penelitian Sutopo ya. Sutopo membahas tentang pengembangan produk multimedia interaktif. Sedangkan penelitian yang ingin saya buat hanya fokus pada pengembangan video promosi berbasis motion graphic untuk pemasaran digital. Jadi ada yang kedua ada marketing management oleh Philip Kotler dan Kevin Landkeller tahun 2016. Hasil penelitiannya, pemasaran membantu perusahaan dalam berbagai hal, termasuk meningkatkan kepuasan pelanggan, keuntungan, dan menciptakan permintaan pasar. Untuk perbandingannya, di sini Kohler dan Keter hanya dasar teori tentang pemasaran digital dan strategi brand awareness, sedangkan penelitian ini ingin menerapkannya melalui media video promosi. Yang ketiga ada managing brand equity, capitalizing on the value on brand end oleh David Ecker tahun 1991. Brand equity memiliki nilai penting dalam bisnis, dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan seperti meningkatkan kesejahteraan pelanggan, daya saing, dan margin keuntungan. Perbandingannya, nah di sini penelitian yang saya buat bertujuan meningkatkan brand awareness dan brand equity bisnis berkah mulia melalui video promosi. Ada yang keempat ada multimedia project management, delivering excellence on time and on budget oleh Luther Allman tahun 2000. Untuk hasil penelitiannya, pada strategi dan teknik untuk memastikan proyek diselesaikan dengan sukses, mematuhi tenggat waktu dan anggaran. Ini melibatkan perencanaan yang cermat, komunikasi yang jelas, dan pelaksanaan yang efisien, termasuk mengelola sumber daya, risiko, dan siklus hidup proyek. Mungkin tadi jadi kalau Allman ini hanya untuk rincian-rincian untuk manajemen bisnisnya atau operasional bisnisnya, sementara untuk penelitian ini menggunakan prinsip tersebut untuk pengembangan video promosi berbasis metode MDLC. Lalu yang terakhir ada pemanfaatan motion graphic dalam media promosi digital UMKM oleh Dada Nugraha tahun 2015. Ini. Sini untuk hasil penelitiannya menunjukkan bahwa motion graphic dapat meningkatkan retensi informasi sebesar 40% dibanding media promosi statis, serta mampu meningkatkan audiens terhadap produk UMKM yang dipromosikan. Nah, mungkin karena motion graphic ini seperti elemen-elemen yang dicantumkan ke video promosi ya. Jadi di sini perbandingannya untuk penelitian ini penggunaan motion graphic untuk memperkuat penyampaian pesan, yaitu tadi seperti produk, distribusi dengan visual yang komunikatif dan menarik dan mudah diingat oleh konsumen digital. Ada dasar teori 4. Lalu, nah ini
ada alur penelitian yang saya gunakan yaitu MDLC tadi, yaitu terdiri dari 6 tahap utama, yaitu konsep, desain, material, collecting, assembly, testing, dan distribusi. Setiap tahapan ini nanti saya jelaskan. Ini ada konsep seperti instalasi salah, desain, buatan karakter atau 3D, lingkungan 3D-nya. Ini ada material collecting, nanti ada footage dari produk. Ini ada assembly, proses pembuatannya ya, atau produksi. Ada testing, ada pengujian video promosi, distribusi. Nanti kita distribusikannya lewat seperti sosial media. Nah, ini penjelasannya. Satu, konsep berarti menentukan ide dasar dan tujuan dari animasi 3D serta target audiens dan pesan yang ingin disampaikan. Lalu ada desain. Pada tahap ini dilakukan pembuatan storyboard, desain visual, dan lingkungan 3D yang sesuai berdasarkan identitas bisnis berkah mulia. Lalu ada material collecting. Nanti mengumpulkan semua bahan multimedia yang dibutuhkan seperti referensi 3D. Nah, ini nanti ada logo usaha atau footage produk atau tempat operasional bisnis, atau pada saat proses pendistribusian, ada narasi, background, elemen grafis, dan pendukung lainnya. Assembly, nanti di sini animasi dibuat untuk software Blender ya, dan nanti seluruh elemen digabungkan ke dalam satu rangkaian visual utuh. Dan nanti juga saat buatan video bisa diedit pada Adobe Premiere Pro, atau nanti untuk logonya di Photoshop atau After Effects. Nanti untuk testing, melakukan uji coba dan evaluasi terhadap hasil pada target benar untuk memperoleh umpan balik. Mungkin nanti di sini juga bisa dicantumkan untuk seperti kuesioner ya, mungkin hanya diperlukan seperti 10 atau sampai 15 responden untuk memberikan umpan baliknya dari video promosi yang telah dibuat. Nah, ini nanti ada distribusi. Nah, ini video yang setelah ditulus dari testing tadi. Nah, ini didistribusikan melalui media sosial nanti seperti Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, maupun dari WA dari pemilik bisnis berkah mulia. Nah, ini alat-alat. Terakhir nanti ada jadwal penelitian, karena mungkin proposal bisnis ini juga ingin saya realisasikan untuk skripsi saya pada semester depan. Nanti ada beberapa tahapan ya, seperti tadi MDLC, yaitu ada 6 tahapan: konsep, desain, material, collecting, assembly, testing, distribution. Ini untuk konsep, identifikasi kebutuhan mitra, analisis peneliti ide dan target. Ini mungkin saya hanya mengawang-awang atau hanya merencanakan. Jika bisa dilakukan ya ini, itu nanti 1-7 September 2025. Untuk desain nanti seperti ini, pembuatan alur cerita, storyboard, desain karakter, dan visualisasi awal, yaitu tanggal 8-7 September 2025. Material collecting, nanti ada aset seperti footage foto produk, atau yaitu seperti tempat operasional bisnis, narasi, lain-lain, yaitu tanggal 18-24 September 2025. Ada assembly. Nah, nanti di sini mungkin ya agak sangat panjang ya, karena di sini adalah proses produksi yang mungkin banyak untuk trial dan errornya, banyak yang gagal. Jadi mungkin lebih memakan waktu yang lama. Ini menggunakan Blender atau Effect, atau nanti ada Premiere Pro. Ini untuk testing, uji coba animasi. Nah, nanti untuk kita distribusikan kuesionernya kepada responden. Nanti kita evaluasi juga dari respon-respon atau umpan baliknya. Ini untuk tanggal 26-31 Oktober 2025. Distribusi, nah ini kita upload videonya ke media platform digital, IG, YouTube, Facebook, TikTok. Di upload untuk pada akun bisnis berkah mulia tersebut tanggal 1-4 November 2025. Nanti juga tinggal penulisan skripsi 4-5, dokumentasi revisi akhir 5-30 November. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Recording stopped.